Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepada semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengupdate situasi yang menjadi perhatian dari masyarakat. Yang pertama adalah kemarin di hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 kami mendapatkan surat persetujuan terkait pelaksanaan PSBB di skala provinsi. Seperti kita tahu, pelaksanaan PSBB skala provinsi ini melengkapi dua zona PSBB Bodebek yang dimulai tanggal 15 dan sudah diperpanjang, kemudian PSBB di Metropolitan Bandung Raya di tanggal 22. Dari kesimpulannya didapati bahwa kurva penyebaran virus COVID sudah mulai melandai di Jawa Barat. Rata-rata maksimal di angka 40 kasus, bahkan 2 hari lalu di hari Kamis itu penambahan hanya 3 kasus, kemudian di hari Jumat kemarin penambahan 0 kasus. Jadi ini mungkin kemarin hari yang istimewa dan mudah-mudahan kita berdoa tren menurun ini bisa kita jaga dengan baik. Apakah tren melandai ini ada hubungan dengan PSBB? Kami menyampaikan secara ilmiah ada. Kami mendapati kajian sebelum PSBB dan setelah PSBB itu perbedaannya luar biasa. Pergerakan masyarakat selama PSBB masih mendekati 50%, walaupun idealnya menurut teori kita sedang menuju 30%. Jadi kalau PSBB di Jawa Barat ini bisa menjaga pergerakan hanya sampai 30%, maka itu lebih efektif. Nah, oleh karena itu, dari hasil kajian, ternyata Bodebek dan Bandung Raya yang sebelum PSBB, kecepatan persebaran virusnya adalah tinggi, sekarang menjadi sedang. Sebaliknya, kota kabupaten yang tidak PSBB, itu sekarang naik kecepatan persebaran virusnya, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, karena PSBB menurunkan kecepatan persebaran COVID, maka 17 kota kabupaten di Jawa Barat akan melaksanakan PSBB yang disetujui Kementerian Kesehatan, akan dimulai di tanggal 6 Mei 2020 di hari Rabu. Nah, jadi di hari Rabu minggu depan, maka seluruh Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan PSBB, mungkin ini pertama di Indonesia, 27 daerah, pintu-pintunya akan dibatasi, pergerakan akan dibatasi, berbarengan dengan momentum pelarangan mudik, kami mendapati imported case, kasus-kasus COVID juga menurun. Jadi sebelum PSBB, kenapa grafiknya masih ada? Karena kebanyakan imported case bukan lokal infeksi. Imported case itu mayoritas datang dari orang-orang yang hilir mudik dan mudik dari daerah zona merah ke kampung halaman di Jawa Barat. Jadi kombinasi PSBB nomor 1 dikombinasikan dengan larangan mudik, dikombinasikan dengan pengetesan massal, ini yang membuat berita penambahan positif makin menurun, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kami akan memulai koordinasi. Kita sudah siap ya, anggaran untuk COVID, untuk darurat kesehatan maupun untuk PSBB sudah disiapkan, termasuk bantuan sosial. Total gabungan dana dari provinsi dan dana kota kabupaten adalah 10,8 triliun rupiah. Nah, 10,8 triliun rupiah ini akan dipergunakan untuk membeli peralatan-peralatan darurat kesehatan dan juga bantuan sosial. Kami sampaikan juga
protokol dari WHO sudah dilaksanakan terkait perluasan pemakaman bagi yang bisa dihitung sebagai potensi COVID, tapi kami laporkan di Jawa Barat jumlah yang dimakamkan tidak ada peningkatan drastis, bahkan Kota Bandung sebagai sampel salah satu pusat pandemi di Bandung Raya, pemakaman tahun lalu jumlahnya dengan tahun sekarang hampir tidak ada bedanya. Artinya tidak ada potensi orang dimakamkan dengan gejala-gejala yang mirip COVID, semua sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami sampaikan pula dari sisi PSBB ini bahwa kegiatan penindakan pelanggaran sudah ketat dilakukan oleh polisi, dibantu oleh TNI, ya. Sudah ribuan surat tilang dikeluarkan di zona PSBB ini. Surat teguran ini terbagi dua, teguran pertama untuk pelanggaran protokol kesehatan, kemudian surat teguran kedua untuk pelanggaran kegiatan yang memang dibatasi. Nah, oleh karena itu, pada saat PSBB maksimal ini, diskresi akan diberikan kepada Bupati, Wali Kota, yang akan mengecualikan kegiatan-kegiatan, karena setelah kami kaji, pengecualian ini tidak bisa dipersamakan. Oleh karena itu, saya persilahkan Bupati Wali Kota melakukan surat keputusan pengecualian kegiatan-kegiatan selama menjamin bahwa pergerakan manusia di kota kabupatennya tidak lebih dari 30%. Jadi kuncinya adalah itu. Apakah satu sama lain bisa sama, bisa beda, itu kami persilahkan. Kemudian juga kami laporkan sosialisasi terkait bansos terus dilakukan. Data-data dari bawah masih selalu belum lengkap, itulah kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai satu dari 8 pintu bantuan itu memberikan bantuan terlebih dahulu di tanggal 15 karena Kementerian Sosial baru membantu mulainya startnya tanggal 20, bantuan dari pintu bantuan desa baru mulai tanggal 27, bantuan dari Presiden Sembako baru mulai tanggal 4. Nah, perbedaan jadwal-jadwal inilah yang membuat ada dinamika, oleh karena itu setiap hari kami lakukan sosialisasi, termasuk memanfaatkan aplikasi Sapa Warga. Kemudian refocusing anggaran terus dilakukan, kita sudah bersiap sampai bulan Juli, dan jika lewat bulan Juli kita akan melakukan perubahan drastis supaya bisa survive sampai bulan Desember, kira-kira begitu. Kemudian ada 60.000 warga Jawa Barat yang di PHK sampai hari ini kita akan salurkan melalui kartu prakerja sesuai dengan kebutuhan. Ada jatah untuk Jawa Barat sekitar 900.000 kartu prakerja yang selain pelatihan ada dana tunai 600.000 kali 3. Hanya seperti yang saya sampaikan, prosedurnya tidak kami kelola, itu dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kami menghimbau sekali lagi dengan melandainya positif COVID karena larangan mudik, kami mohon kekuatan dan keikhlasan para pemudik untuk menahan diri agar tidak melaksanakan mudik karena hasil surveinya mayoritas di daerah yang non PSBB itu kasus positif datang dari pemudik. Kemudian juga proses-proses pangan, ada arahan dari Presiden agar kita menyiapkan darurat pangan, melakukan pengkondisian dan perhitungan. Kami sudah melakukan rapat berkali-kali untuk memastikan kesediaan pangan. Dan berita baiknya bahwa Jawa Barat surplus dari produksi beras, ya. Jadi beras Jawa Barat ini selain mencukupi untuk Provinsi Jawa Barat, juga mungkin akan membantu menjadi lumbung padi nasional sampai akhir tahun. Karena kita tahu impor-impor khususnya beras pasti akan berkurang karena negara-negara pengekspor beras menahan diri. Mudah-mudahan surplus panen beras Jawa Barat ini bisa menjadi hadiah dan menjadi stok pengaman untuk pangan nasional, kira-kira begitu. Kemudian kesiapan PSBB kembali sudah kami lakukan
video conference bersama Wali Kota Bupati, 100% semua siap. Kami berwaktu sampai hari Selasa untuk melakukan sosialisasi sebelum hari Rabu dini hari tanggal 6 Mei itu dilaksanakan. Kemudian juga alat rapid test sudah lebih dari 100.000 kita tes, ya, dan dari 2.000 yang reaktif ternyata hanya 10%-an secara swab yang terindikasi positif. Jadi memang RDT ini akurasinya tidak setinggi PCR, terbukti dari 2.000-an yang reaktif hanya 10% yang positif. Nah, per hari ini kita punya sekitar 40.000 jatah swab yang akan kita habiskan secepat-cepatnya karena PSBB ini hanya efektif kalau dilakukan bersamaan dengan tes masif. Tes masif ini untuk menemukan apakah persebarannya ini lokal atau imported case seperti tadi, dan saya sudah instruksikan 40.000 itu untuk segera dihabiskan sebelum Lebaran, sehingga dalam momentum Lebaran PSBB provinsi keduanya melakukan larangan mudik, ditambah tes masif PCR dihabiskan 40.000. Nah, insya Allah Jawa Barat bisa mengendalikan jauh lebih baik. Saya kira itu kurang lebih breaking news hari ini. Mudah-mudahan dengan hasil kajian yang positif, Jawa Barat bisa menjadi provinsi pertama yang menunjukkan tren yang sangat baik dalam mengendalikan COVID-19 di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.